pertama, bagaimana sih awal mula kakak memakai nafza gitu? Waktu aku pertama mulai itu kan lagi nongkrong sama teman-teman, terus aku ditawarin buat make, katanya mau pakai sabun karena buat semangat kerja, bikin enak, maksudnya bikin semangat nggak tidur. Itu pertama aku patungan 150, make berlima, terus make berlima udah nggak ada rasanya tapi nggak tidur. Nah udah gitu udah berhenti. Nah setahun kemudian aku ada misalkan kayak job, nah kayak sama tamu bilang, "Dek, ada yang nawarin, Dek mau job gak?" Ya, tapi make. Terus aku bilang, "Aku nggak make Kak, yang kemarin aku make." Terus aku bilang, ya nggak apa-apa, nggak bakalan, maksudnya kan ada gue bakal jagain kok. Nah akhirnya aku di situ aku coba lagi make, dan itu gak kontrol sama sekali. Dan sampai sekarang pun dari make di tahun 2015, terus make lagi tahun 2016, sampai sekarang pun udah nggak berhenti. Berarti itu make itu selama setahun ya? Aku make pertama nyobain itu 2015, terus udah nggak sama sekali, kena lagi pas 2016. Aku sekarang biasanya tuh make nafza itu tuh di mana dan sama siapa kak? Aku make itu di tempat temen dan sama temen. Alasan kakak memakai nafza itu karena untuk kebahagiaan aku sendiri, maksudnya kan dari ruang lingkup keluarga yang kurang kasih sayang, aku pakai itu supaya bikin hati aku tenang, nyaman. Kakak mengetahui jenis-jenis nafza itu dari teman ya. Kalau boleh tahu jenis nafza yang kakak pakai itu apa? Satu sama orang belanja. Kakak usia kakak waktu pertama kali kakak pakai itu pantas nggak sih? Belum lanjut ya. Kenapa? Karena masih bawa umur dan masih organnya itu belum terlalu kuat. Dalam perjalanan kakak di dalam maupun di luar sekolah itu banyak nggak sih yang pakai nafza itu kak? Banyak. Menurut kakak waktu kakak pakai nafza itu tuh ngejadiin kakak lebih baik nggak sih? Waktu pertama sih iya, kakak pernah ngelakuin dan aku enggak pernah lulus. Apa yang kakak rasain? Yang aku rasain sih malah jadi jalan juga, malah jadi kita hancur. Waktu kakak masih kumpul sama teman-teman, terus ada salah satu dari teman kakak yang nggak pakai nafza, apa yang terjadi? Yang kita ada dibuat ini coba yang ini pakai. Jadi kayak ngajak gitu ya. Apa kakak pas makan nafza itu belinya itu cukup duitnya dan dari mana gitu pak? Aku sih uangnya sih paling di rumah dari keluarga, tapi kadang-kadang harus tuh di. Oh berarti emang minta dari pernah nggak sih kak waktu kakak ngumpul nih sama teman-teman, terus kakak di situ lagi nggak pakai nafza gitu, terus reaksi teman-teman kakak tuh apa? Pernah jadi aku mau lihat dia mabuk, tapi kadang-kadang juga dia kan akhirnya juga putusin buat keluar juga. Pas kakak lagi pakai nafza tuh ada yang kakak rasain nggak sih, maksudnya jadi alergi lah atau Aku pas aku pakai
Waktu kakak pakai ngajak apa di apa orang di lingkup kakak tuh tahu kakak pakai ngajak? Sebenarnya sebelumnya sudah tahu karena kita sendiri kan bukan orang lain gitu. Itu reaksi orang tua kakak sendiri tahu sendiri atau Tahu sendiri maksudnya aku lagi memegang hubungan dengan aku akhirnya kalau bisa makin lama aku pasti salah. itu kakak tahuan tuh ada yang ngelaporin atau gimana? Pak dari diri aku sendiri sampai Berarti kakak pengen sembuh gitu ya? Tapi pernah nggak sih kak misalnya nih nafsu kakak habis terus kakak lagi butuh nih terus kakak ngerasain efek apa? kenapa pusing apa gimana kurang ada cek ini sama kalau kita masih kecil ada apa itu di ruang itu kayak pakai air Kakak pernah ngelakuin hal itu di rumah? Tapi lebih sering kakak ngelakuinnya di berarti bareng teman-teman dulu ya? Kalau untuk belanja jadi aku hari sekalinya sama di sekolah sama di sekolah itu nggak ketahuan karena maksudnya semuanya pun pada HP laki-laki ya perempuan pun aku kan dua orang yang aku oh itu waktu di sekolah SMP itu udah dari lama banget ini kan 2007 iya 20 tahun kan ya emang dari pergaulan sendiri nggak sih maksudnya kakak yang tipikal yang ada kan anak sekolahan tuh yang sekolah balik ke rumah les dan kegiatan segala macam atau kakak yang sekolah ngumpul sama teman-teman tapi ngumpulnya kan ngumpul yang kegiatannya ada kan yang ekstrakurikulernya kayak renang basket atau itu aku SD gitu terus makin SMP udah mikir gitu ekstrakurikuler ngapain gitu keluar SD ya ini ngumpul ngumpulnya sama teman-teman yang akhirnya efeknya mengenal aku kayak gitu teman dari lingkungan sekolah sendiri atau kakak punya main keluar sendiri lingkungan sekolah kan belum dari lingkungan sekolah itu awalnya kakak benar-benar langsung pakai nafsu itu sendiri atau sebelumnya kebiasaan minum-minum dulu udah nggak minum pas udah 2019 itu makin minum oh berarti kalau sebelum pakai itu kakak udah minum ya? belum pernah minum Oh belum pernah minum tapi langsung pakai dia tahu dan melakukan sudah pakai narkoba atau sebelum pakai oh sebelum sampai punya anak pun juga masih sempat dia nggak punya anak karena usia 6 bulan jadi belum menikah tapi udah punya tapi berarti tuh pakai itu tuh lagi hamil gitu ya banyak yang kayak gitu Cinta banyak banyak teman-teman yang ya itu karena edukasinya kurang gitu ya harusnya kan diedukasi ya memang edukasi itu memang kurang banget deh kalau aku bilang karena masih tabu ya narkoba itu tabu banget gitu jadi kita kalau masuk rehab itu contohnya kayak masuk rehab gue dulu masuk rehab di Lido nih bapak gue bilang gue lagi liburan iya karena lagi kalau masyarakat umum Iya. tahu dan stigma stigmanya itu loh gitu ada jadi apa kadang rehab rehabilitasi padahal sebenarnya banyak loh gitu loh di Lido itu ratusan orang loh gitu dari anak menteri anak apa semua artis semuanya itu ada gitu loh maksudnya kenapa sih mesti di itu karena edukasinya nggak ada jadi kayak ibu hamil itu banyak teman-teman gue juga yang itu masih make masih cucau masih aduh udah deh gitu sampai gue kayak gitu nggak karena edukasinya nggak ada
edukasi masalah kesehatan ya, kesehatan ya terutama. Berarti itu ada efek dari ada efek kebaikan itu ya. Kalau secara medis pasti ada. Memang kan kayak gitu kan harus didiagnosis dokter kan. Berarti sekarang dulu Diasuh sama orang tuanya. itu kakak lagi hamil berapa bulan? Dari hamil 4 bulan sampai hamil Masih pakai kan? Orang tua tapi masih sering berkunjung sih. belum mau Kalau misalkan kesini juga belum boleh ketemu. Soalnya kan belum sempat kesini. tapi memang dari perkembangan, jadi memang lihat dulu kondisi. Kenapa itu kakak udah tahu? Perkembangan kan penerimaan diri dari lain gitu. Takutnya nanti dia datang nangis, dua-duanya nangis. Biasanya gini nih, datang nih, kita temuin nih. Wah pasti kan anaknya minta pulang loh. Itu nomor 1, minta pulang kan, nyium kaki lah, narik kaki ya. Mau pulang nanti anaknya kita tarik. Udah progresnya udah bagus. Iya, misalnya anaknya kita tarik dong nih. Oh ya udah nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, tetap nggak mau. Akhirnya kan kita intervensi dong, ya. Kita tarik anaknya, kita angkat misalnya, kita paksa ibunya nanti marah. Wah anak saya dikasarin. Itu menghindari hal-hal seperti itu. Karena kan komplek feeling. Gimana sih kayak ibu kan pasti tega nggak tega atau kakak gitu. Tega nggak tega lihatnya. Jadi memang edukasi itu harus dari dua belah pihak. Jadi bukan hanya anaknya saja, orang tuanya juga. Jadi kami juga mau edukasi keluarganya. Jadi kadang karena saya juga bercanda. Jadi saya selalu bilang sama keluarga klien, jangan hanya nyalahin anaknya aja dong. Pasti ada sebab, ada akibat. Kenapa? Iya kan karena dia bergaul. Kenapa dia sampai bergaul di luar? Karena dia nggak betah di rumah. Namanya saya nggak betah di rumah, jadi saya main keluar. Nah saya ketemu sama teman-teman yang negatif jadi kan, kayak gitulah. Pasti ada akarnya. Dan pasti selalu itu akarnya adalah dari internal keluarga. Sebagian besar ya, berapa 70-30% mungkin pasti dari internal keluarga. Kalau kita kulik-kulik lagi, keluarganya pasti ada ketidakseimbangan di situ, disfungsional keluarga gitu loh, pasti ada miss-miss di situ. Pasti saya marah-marah mulu, ribet tahu gak urusannya? Ya ribet hukum, keluarga, uang lah pasti. Kembali lagi. Iya, dan tidak kita kan yang tadinya apa namanya aktif gitu misalnya di luar kayak aku dulu sebelum masuk ya aku kerja yang bener gitu, kerjanya bagus, pendapatannya bagus, tapi itu kayak lo nggak produktif, udah lo kayak lo merestart hidup lo. Kalau masuk rehab tuh kayak diberhentiin semuanya, lo tidak produktif, lo nggak bisa ngapain, lo nggak bisa ngurusin anak, lo seorang ibu, lo pokoknya nggak bisa ngapain gitu yang susah. Waktu itu penerimaan itu kan gue di luar gue aktif, gue bisa ngasilin duit. Iya, tapi lo sekarang disuruh lihat dulu gitu, lo disuruh merestartkan otak lo dulu, kayak gituin gue. Kompleks kan? Kalau boleh tahu reaksi orang tua kakak selama kakak hamil dan bahkan make gitu, itu marah besar atau gimana? Waktu pas aku hamil kan sama orang pemakai juga ya, jadi aku hamil dia pun udah ketangkep, direhab juga, dan aku pun bilang ke mama, kan mamaku bidan juga, jadi dicek ini udah 4 bulan, terus mau gimana, terus kayak mau gimana ya, kalau misalkan dari tangan saya gugurin lebih dosa banget daripada buat dibesarin. Udah mending kamu rawat, mending kamu besarin anak kamu, udah jadi berubah jadi lebih baik lagi. Mungkin ini salah satu cara Allah buat ngasih kamu anak biar kamu berubah gitu, nggak dimarahin, nggak apa. Berarti itu kakak hamil sama pacar kakak sendiri atau gimana? Iya, pacar sendiri. Sebelum kakak kenal
Nabza itu kakak udah ada hubungan sama pacar kakak? Enggak, itu juga pun baru kenal dia, jadi aku langsung. Sesama pemakai juga. Iya, dan dia ketangkep direhab di Rumah Sakit Bayangkara Polri, dan tahun kemarin sih ya, bulan Maret dia masuk, bulan Mei dia keluar. Terus nyokap aku suruh aku nikah sama dia, tapi akunya juga udah nggak mau, nggak ada tanggung jawabnya, maksudnya udah kayak nyokap pun udah ngeliat pandangannya udah begini, ya udahlah, aku juga keputusan aku udah bulat, udah sendiri aja ngurus anak. Tapi selama kakak hamil gitu kakak dapat perlakuan kasar atau Dari siapa? dari pacar kakak? Aku kan dia juga belum ketemu lagi semenjak dia ketangkap, sampai sekarang pun dia belum sama sekali lihat anaknya. Tapi pacar kakak tahu kalau kakak? Iya, dia tahu kalau aku hamil anak dia, tapi akunya nggak mau ketemu. Dia takut. Berarti selama kakak hamil, tahu hamil tuh kakak nggak pernah ketemu? Iya, nggak pernah ketemu karena kan posisi dia direhab, jadi kan sebelum dia direhab. Sebelum direhab itu aku 2 minggu di tempatnya dia. Itu kan aku udah telat men, dan makanya aku hamil. Itu pas mau ngasih tahu aku hamil, dianya udah keburu ketangkep duluan. Tapi orang tua maksudnya nerima gitu dengan biasa kan ada orang tua yang enggak nih, mama nggak mau nanggung malu apa segala macam, aborsi. Ada kan beberapa orang tua yang kayak gitu. Jadi pas masih di dalam perut, anak aku tuh udah nggak diarep-arepin, udah kasih orang aja, ngapain ya kan, nggak ada bapaknya, nggak ada apa. Nah banyak itu dari omongan keluarga, dari tetangga juga, udah kasih orang aja. Pas anak aku lahir, mereka jadi sayang banget, malah jadi kesian, jadi gitu, malah anaknya nggak rewel, nggak gini, mestinya naungin, pengertian, jadinya malah makin sayang. Kalau boleh tahu kakak anak keberapa? Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Kakak aku dokter, jadi beda, aku 20, kakak aku 39 tahun. Berarti dari kakaknya Kak, ini izin buka ya? Oh boleh, silakan. dari kakaknya sendiri itu cap yang pernah kakaknya dapat itu apa sih kak? Anissa, kamu pernah di ini nggak? Dikatain. Iya, maksudnya dari orang tuamu atau dari teman-teman kamu pas makin, ada nggak yang kamu menjauhi kamu atau menganggap kalau kamu pakai itu akhirnya efeknya dijauhin gitu, pernah nggak? Iya. Apa contohnya? Dari keluarga sih. Gimana? Dari keluarganya? kamu misalkan kalau aku pakai terus kan, jadi kan mungkin aku mintain duit ke keluarga aku terus, ya kan mungkin udah capek, jadinya aku dijauhin semua sama keluarga, sama kakak, dimusuh-musuhin gitu. Sampai sekarang atau? Sampai kemarin pas dibawa ke sini pun sempet dimusuhin. Berarti pengaruh kayak gitu terbesarnya dari keluarga ya kak? Bener-bener dari orang terdekat. Iya. Kalau aku ganja itu nggak terlalu sering ya. Berarti seringannya sabu ya? Iya, itu ganja cuma sekali-sekalinya doang. Waktu pas masih sekolah. Kan kakak perempuan nih, pernah nggak sih kak pas kakak lagi pakai itu kakak kena pelecehan seksual? Pernah Pas pakai sabu. Itu kakak sadar itu lagi waktu sadar tuh gimana reaksi kakak? Waktu sadar, oh iya, maksudnya aku bego banget ya, cuma masalah buat pakai sabu doang. Kok sampai harus ngelakuin kayak begini? Ada nggak sih kak dari trauma yang kakak punya gitu setelah kakak menggunakan nafza gitu? Iya, trauma, dihindari, maksudnya dijauhin sama teman-teman juga, dijauhin keluarga juga. Kalau boleh tahu kegiatan kakak selama di rehab ini tuh apa? Aku banyak belajar apa nggak tentang narkoba, tentang kesehatan HIV, AIDS gitu. Berarti di sini itu tuh dapat pembelajaran Seminar. Jadi ada Seminar. seminar edukasi itu setiap hari. Dia
memang putus sekolah, sempat putus sekolah. Terus kakaknya memang mungkin mengikuti dengan apa yang diharapkan orang tua, jadi beda karena beda karakter kan. Jadi benar-benar diperlakukan beda. Anisanya merasa diperlakukan beda, akhirnya mencari perhatian dengan yang cocok ini dengan teman-temannya. Kakak sempat putus sekolah itu? Aku jadi waktu pertama makin aku masuk SMP di Ar-Rahman, terus pindah ke pesantren. Pas masih ada almarhum bokap aku dan sebelum hamil ya, terus pindah ke pesantren. Di pesantren coba kali ya diumrohin, sampai diumrohin buat jalan minum ya kak. Buat jadi orang baik kali ya, coba umroh. Udah diumrohin, terus dari pesantren kabur, terus masuk lagi sekolah yang pergaulannya SMP, yang pergaulannya buat aku makin gitu. Kompleks kan gitu. Makanya kalau kayak kita itu kita lihatnya dari kesehatannya dulu, terus dari dukungan dan pekerjaannya, terus dari pemakaian datanya, terus dari hubungan sosialnya, dari legalnya, dari tentang hukum yang pernah dia lakukan apa aja, terus dari segi psikisnya. Jadi ada 6 domain ini yang kita lihat gitu. Dia memang tidak bisa kita pakai kacamata satu aja, nggak bisa. Jadi harus menyeluruh. Makanya kalau konseling pun kita lihat ini dia bermasalahnya di mana. Kalau terapi kelompok kan kita bareng-bareng ya, jadi kurang bisa detail untuk mendekati masalahnya seperti apa. Kalau dari kakak sendiri, apa sih hal yang pengen kakak lakuin setelah kakak keluar dari rehabilitasi? Kalau jangka pendeknya ya jangka pendeknya aku pengen minta maaf sama keluarga, menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan kalau jangka panjangnya aku pengen membesarkan anak aku dengan secara mandiri. Itu aja sih, pengen kerja. Berarti udah kapok ya kak? Iya.